Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. di sini lagi. Apa nih, Bang? Udah. Iya, di episode kedua ini di season 3. Iya, masih dengan gua dan Aji. Gua kadang kalau mau ngetek itu suka bingung, Mas. Iya. Seperti biasanya aja, Bang. Aduh, suka bingung gua. Gua nyiapin materi apa sekarang ini kan. Aduh. Tim kita udah pada lagi cuti lagi, Bang. Aduh. Boro-boro punya tim suwe. Aduh. Sekarang lagu-laguan pakai prompter kita. Yoi. Anjay, prompter. Aduh, biar punya materi. Betul. Pakai prompter. Mau cerita apa nih, Mas? Menyambung dari episode pertama kali ya. Horor banget itu. Horor banget ya. Minggu kemarin tuh horor banget itu. Aduh. Tapi istri gua nggak denger sih. Wah, aman loh. Aman gua mah. Ya nggak tahu juga sih ntar. Tiba-tiba ada yang ngomporin di Spotify ya kan. Buat kalian yang belum denger, langsung ke Spotify. Yoi, Spotify. Cari aja Gocengs. Juga ada di YouTube, Mas. Oh iya. Udah naik juga kok. Betul. Itu di YouTube-nya. Oke, Bang. Apaan oke aja lu. Mau ngomongin apa? Aduh. Kan gue bilang setiap episodenya tuh gue puyeng mikirin tema. Apaan, lu mah enak. Jadi gitu guys, kadang yang mikirin tema tuh gue Aji tuh dia jarang nulis dia. Males dia, udah banyak pekerjaan, tentang jadi supervisor. Udah jarang mau nulis dia. Udah jarang mau nulis dia ya kan. Nulisnya di otak aja, Bang. Anjay, tapi kadang-kadang suka hilang juga lu. Menyambung dari episode pertama, Bang, kan terakhir kita ngebahas apa tuh? Cinta sampai cinta keluarga ya. Terakhir keluarga kan. Iya, menyambung dari itu cinta sesungguhnya itu sebenarnya waktu itu apa? Intinya tuh keluarga ya. Pada akhirnya ya. Pada akhirnya berakhir di keluarga. Dan berkeluarga gitu. Dan berkeluarga, betul. Lu berkeluarga tuh tahun berapa sih? Menikah lah menikah ya. Menikah gue tahun 2012. 2012 ya, setahun sebelum 2013 itu berarti. Iya. Cing Abdel banget. Aduh. Bulan apa? Gua 2012 bulan Maret. Maret ya, kayaknya gua kondangan dah kayaknya itu. Kondangan gak sih gua? Enggak tahu, Bang. Ntar kita tampilin di videonya ya. Iya. Kondangan kali ya? Ada gak gue ya? Ada kayaknya deh, Bang. Sama siapa ya? Sama yang lu ceritain kemarin tuh. Anjay! Bangke dibuka sama dia. Sialan. Aduh kacau nih kawan gue. Aduh, ya ntar kita spill fotonya di spill ini ya. Iya. Aduh. Kalau lu nikah tahun berapa? 2013 bulan Juni. 2013 bulan Juni. Oh. Pas ulang tahun Jakarta. Sebelum. Tanggal berapa ya gue juga lupa lagi, Mas. Asli gue yang gitu-gitu gue lupa lu. Iya. Ulang tahun anak gue nih kalau nggak dirayain juga gue lupa. Iya bener. Saking banyaknya urusan kali lu, Bang. Kalau ulang tahun bini gue, istri gue apal maksudnya karena dia duluan baru gue. Betul. Itu. Jadi makanya tetap apal. Tanggal-tanggal yang lain itu yang agak gue lupa itu, Mas. Tapi bulannya gue inget. Bulan Juni. Nah, dulu 2012 itu lu memutuskan untuk berkeluarga, untuk menikah itu pertimbangan lu apa sih, Mas? Pertimbangan gue. Padahal itu zaman-zaman kita lagi asik-asiknya loh. Betul, lagi dari 2010 sampai 2012 itu kan lagi akrab-akrab ya gitu ya. Kan main kayak kentut sama tai. Di mana ada elu pasti ada gua ya kan, di mana ada Leo pasti ada elu ya kan. Ya circle-nya begitu-gitu aja. Dan ternyata di circle kita yang pertama memutuskan untuk menikah itu elu. Apa sih pertimbangan lu waktu itu? Pertimbangan gue sebenarnya awalnya tuh gue plannya itu menikah di umur 27, Bang. Dan waktu itu lu masih 25 ya? Iya, awalnya gue teman gue nikah juga sebelumnya itu bulan Desember 2011 lah. Teman gue nikah. Terus sebenarnya gue belum ada kepikiran buat nikah kan, plan gue 2007 ya. Umur 27 sorry. Suatu saat nyokap gue
gue lagi bincang sama nyokap gue. Dari hati ke hati. Iya. Nyokap gue ngeluarin apa? Maksudnya buka obrolan lah. Nanya, Ji, si ini udah nikah, kamu kapan? Ya udah, Mak. Bulan Februari lamaran. Oh gitu? Iya, langsung gue. Oh, lu ditanya gitu sama nyokap? Gue ditanya. Enak ya? Si ini udah nikah, kamu kapan? Ya udah, Februari lamaran. Padahal gue asal nyeletuk aja itu, Bang, lamaran. Dan akhirnya kejadian Februari gue lamaran. Itu lu udah obrolin belum sama setelah istri lu sebelum apa? Ada obrolan sama istri pacar lu ya waktu pacar itu? Gua. Yang kemana-mana ngintil gitu kan? Anjing, gue tahu banget. Untungnya pas gue boker nggak ngintil. Iya, cuma boker doang itu dia yang kagak ngintil, sama tidur. Ampun. Gue ngomongin ke istri gue waktu itu, pacar gue waktu itu masih jadi pacar. Setelah gue buka obrolan sama nyokap gue itu, iya, aku bilang sama nyokap bulan depan nih lamaran. Itu nyokap gue nanyanya bulan Januari. Bulan Februari lamaran. Nah, akhirnya kejadian lah lamaran gue. Gue itu rencana nikahnya itu bulan April, Bang. Pas ulang tahun bokap gue April kalau nggak salah dah. Hari Kartini lah, 21 April. Niatnya ya. Nah, tiba-tiba dari keluarga istri gue, mungkin orang Jawa lah punya hitungan juga, punya tradisi juga. Apa boleh buat ya? Gue mau ngebantah takutnya nggak jadi. Gue mau ke bulan April juga, tetap takutnya nggak jadi. Yowis, gue ngikutin tradisi dari keluarga istri gue. Akhirnya dapatlah tanggal di bulan Maret itu. Berarti maju lah ya dari planning lu ya. Maju, lebih puyeng, Bang. Lamaran Februari, nikah Maret. Iya, sebulan doang itu. Sebulan doang persiapan. Nah, sedangkan gua duit nggak banyak-banyak amat. Pas-pasan lah. Mau gimana lagi, Bang? Kita harus ya memberanikan diri, ya kan? Betul. Kalau nggak momen itu benernya, kalau nyokap gua nggak bilang gitu, nggak tahu gua nikah kapan. Iya sih. Akhirnya gue nikah di bulan Maret tanggal 15 hari Kamis. Kamis ya? Kamis gue nikah, akad nikah. Resepsinya Sabtu. Iya, pada saat akad nikah gue nggak hadir tuh ya. Gue kerja kalau nggak salah itu. Lu dinas ya. Pas resepsinya gue kondangan. Iya, kondangan. Gue inget banget kok. Iya. Nah, itu proses kenalnya gimana lu sama ini sih? Dari awal pacaran nih? Iya. Kayaknya gua kita nongkrong itu lu jarang bawa Eni dah dulu sempet. Terus sampai akhirnya setiap hari pas bukan setiap hari ya, pada saat kita nongkrong tuh pasti ada tuh. Iya. Eni ikut. Itu sebelumnya memang udah pacaran belum? Udah pacaran gue dari 2007. Lama juga lu ya? Iya, dari 2007. Kocak sih. Awalnya tuh gue kan cupu tuh, nggak punya pacar, dicengin mulu. Kita semua tahu lah di episode kemarin lu udah cupu kan. Jomblowers. Iya, jomblowers. Gue gimana ya? Dicengin mulu lu, jomblo, nggak punya pacar, bapuk ngelaku. Akhirnya gue kan mencoba terbuka gitu, membuka hati lah ya. Membuka hati. Udahlah, gue cari, dapatlah istri gue. Di 2007 tuh. 2007 betul. Nah, mulai dikenalin ke teman-teman itu kayaknya 2010, 2011 kayaknya Mas ya. Iya, emang agak lama, gue agak nutup dulu. Iya, sampai kita tuh nggak tahu kalau lu kan gue pacaran sama siapa juga tahu. Iya. Leo juga tahu, kan? Dia pacaran sama siapa. Yang waktu itu tongkrongan kita, circle kita yang
pacaran, iya yang gonta-ganti pacar tuh ya gue sama Leo sih sebenarnya. Ya kan? Iya. Si Wisnu paling berapa kali doang dia kan? Iya sama lah. Sama kayak lu ya kan, Imam juara satunya Leo, juara 2-nya lu. Nah. Gue selalu kalau soal kayak gitu selalu di bawah Leo. Gue nggak pernah mau unggul dari Leo. Emang sengaja gue di bawahnya Leo soal percintaan. Emang dia mah yang luar biasa lah. Orang minggu kemarin sama cewek yang mana, minggu besok sama yang lain. Buset gue bilang. Aduh, Tundri kalau lu dengerin tuh. Leo kan prinsipnya pacaran itu bisnis dulu bang. Gue nggak berani gue ngomongin kayak gitu. Tapi yang lebih keren lagi sebelum ada istilah sekarang FWB ya. Iya. Imam tuh udah FWB duluan. Oh iya. Friends with benefit. Anjir bro. Dia jelek-jelek gitu ngeri. Tampan dia bang. Tampan. Gorila coklat. Mamkong, apa kabar lu Mamkong? Bang, kalau lu pertama kali memutuskan untuk berkeluarga, menikah lah, itu gimana bang? Itu karena apa ya? Karena dulu gua ada di tempat kerjaan tuh ada namanya pasukan bujang. Oh. Nah waktu itu gua sudah termasuk senior juga kan mas ya. Gua tergabung di situ tuh di pasukan bujang itu. Aduh, akhirnya berpikirlah untuk menikah gitu kan. Dan di samping itu juga gua ngelihat dua sahabat gue ini udah married nih. Kalau gue nungguin Wisnu sama Imam kayaknya terlalu jauh kayaknya kan. Gue ngeliat lu sama Leo udah married, aduh kayaknya gue harus married juga nih. Dan gue waktu itu udah pacaran belum sih ya gue ya sama istri gue ya? Kayaknya belum dah. Pas lu married tuh gue belum pacaran ya. Belum lah. Iya belum pacaran gue sama dia. Gue nggak lama sih, gue maksudnya setelah pacaran itu. Iya dari nembaknya itu gue juga nggak lu mau jadi pacar gue nggak gitu nggak. Tapi gue mau nyari gue udah mau nyari istri gue bilang gitu. Kalau mau merit ayo jalanin, kalau enggak ya kita temenan aja gitu. Ya gayung bersambut ya dia ini mau, akhirnya gue nabung berdua sama dia gitu loh mas. Makanya itu waktu pas punya Cidaha itu gue nggak sempat mengutarakan itu gitu loh. Ada yang lain, akhirnya srek, obrolannya srek ya kan, nyambung, akhirnya gue ngomong seperti itu gitu loh. Dan prosesnya cuma 6 bulan kayaknya gue untuk nabung sampai ke pernikahan. Nah pas nikahannya Leo gue udah pacaran sama dia. Iya udah. Gitu sih. Kalau gue sih nggak ada yang apa ya, memutuskan berkeluarga itu ya karena satu di kantor, kedua ya sahabat-sahabat gue udah pada nikah gitu kan. Anjir masa gue masih bujangan itu loh, itu yang akhirnya ini yang membuat gue untuk memutuskan untuk menikah gitu. Nggak ada hal lain sih gue, karena cinta banget enggak juga sih ya. Karena kan berkeluarga itu menurut gue proses ya. Proses betul. Mencintai itu ya jalannya waktu betul, gitu loh. Betul. Itu mas. Anjing gue jadi skip begini. Gue bingung. Tahun berapa tuh bang nikah tadi? 2013 bulan Juni. Ya setahun lebih lah setelah lu ya. Setahun lebih betul. Leo juga 2012 kalau nggak salah ya. Leo 2012 akhir kayaknya ya. Mungkin karena lu berdua itu berpikir 2012 akan kiamat kali ya. Ramalan film itu kan. 2012. Enggak juga sih gua. Emang udah wayahnya nikah kan. Itu dia. Itu, dan proses kenalnya juga gua nggak lama sih. Ya pada saat lu married itu gue sih sebenarnya udah kenal. Cuma belum sering ketemu gitu loh. Ya karena masih jalanin itu, anjrit gue jadi cerita begitu, goblok. Ya itu makanya terus akhirnya karena gue memutuskan untuk menikah ya gue cari yang lebih
make sense lah sama gue gitu loh. Ya akhirnya gue temuin segala macem. Ya itu. Awal ketemunya gimana bang? Dan terus lu nembaknya gimana? Kalau pertama ketemu pertama ketemu kan gue kenalan dari gue dulu kan di motor mas. Nah dia juga anak motor juga kan. Motor, Bikers. Iya ketemu ya ngobrol biasa sih sampai akhirnya sering jalan gitu kan. Ya itu tadi gue bilang pas gue ajak makan kayaknya. Gue ajak makan tuh di mana ya? Di Andin sini ya, seafood ya? Iya, seafoodnya Andin tuh. Gue bilang ya gue udah merasa cukup gitu kan, usia juga udah cukup matang. Mau nggak gue nyari istri? Gitu. Lo langsung bilang gitu. Ya itu gayung bersambut. Mantap. Ya akhirnya kan gue kenalin ke Lulu pada kan. Kalau gue belum ngomong gitu mah ya gue juga males kenalinya sih sebenarnya, karena yang udah berapa kali gue bawa ya akhirnya nggak ini juga. Oh sempet gue pas pacaran sama orang Bandung ya itu ya. Itu yang foto-foto. Iya. Tai. Masih ada nggak sih itu ya fotonya ya? Gue harddisk gue udah rusak sih. Tapi ada beberapa sih yang gue save itu. Yang kita doang, yang khusus kita doang. Gitu. Complicated lah kalau gue hubungan gue itu. Sekarang gue banyak yang skip nih kalau urusan yang kayak gini. Sialan lu. Nah lu pas mau married tuh kayaknya lu nggak terlalu repot banget sih ya? Apa gua nggak ada di situ ya pada saat itu ya? Mumet bang. Mumet. Tapi gua nggak maksudnya nggak melihat lu apa karena gua nggak ada ya? Gua sibuk dengan diri gua sendiri kayaknya ya. Sorry dah ya. Aduh. Gua waktu itu punya duit cuman kalau nggak salah 5 juta. Percaya nggak lo? Percaya gue pada saat itu, percaya gue. Sedangkan biaya resepsi kan nggak segitu. Ya puluhan lah. Nah. Entah nemunya gimana itu nemunya? Itu dia. Entah kenapa kita mau melakukan hal yang baik, dibantulah sama Allah. Ada aja bang jalannya. Iya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sama gue juga gitu mas, karena gue nabung berdua kan ya, budgetnya nggak cukup. Terus bokap gue nanya kapan, gue bilang budget nggak cukup, cukupnya buat ya sekedar aja, maksudnya ya maksudnya lumrah lah gitu, maksudnya caranya yang biasa-biasa aja kata bokap gue. Ya udah, ntar ngunduh mantu biarin bapak yang ini gitu loh ya. Nah, akhirnya kan sempet 2 kali acara gue itu kan betul. Di tempat bini gue sama di tempat gue kan. Iya, di ISIP ya. Di ISIP. Betul. Lu yang datang di ISIP doang? ISIP doang. Akad nikah gue juga lu nggak datang ya? Akad nikah lu di mana ya? Di Fatmawati. Oh nggak datang gue. Iya, udah impas berarti. Anjir. Impas satu sama gitu ya? Satu sama. Dalam nih ceritanya. Dalam nih. Nah pada saat prosesnya lu menjelang hari H itu kendalanya apa aja sih sebenarnya? Kendalanya banyak bang. Yang tadi awalnya dana ya. Yang kedua tuh gue itu nyetak undangan itu seminggu sebelum nikah. Baru jadi udah undangan gue. Telat dong itu. Nggak telat sih sebenarnya, masih bisa lah baru selesai cetak. Belum finishing. Parah sih. Ya sebulan bang. Ya kan Februari ke Maret. Iya. Di situ benar-benar puyeng gue. Gue itu sempet nyebarin undangan itu 3 hari sebelum nikah, masih nyebarin undangan. 3 hari. Iya kayaknya lu ngasih undangan ke kita aja itu kayaknya ngedadak ya. Mepet, bener-bener mepet. Hah? Lu mau mepet ya? Iya nggak apa ya? Nggak, kalau biasanya kan kayak gua kan udah dari jauh-jauh hari gua mau merit nih. Kayaknya lu enggak deh, kayak terkesan mendadak gitu. Iya, yang tadi gua cerita, yang gua bilang Januari, Februari lamaran, dan ternyata
Nah, keluarga cewek punya tanggal sendiri. Iya, Dan lu juga orangnya bukan yang tipikal cerita sama sahabat-sahabat lu gue pengen begini-begini. Lu nggak kayak gitu kayaknya sih emang. Iya, makanya kita ngedadak semuanya. Iya. Lu merit. Kecuali gue udah mentok bang baru. Iya, itulah lu gitu loh. Gue tahu. Makanya itulah persahabatan konyol kita ini udah bukan sefrekuensi lagi. Frekuensinya udah ngacak, kadang-kadang satu frekuensi, kadang ya dia punya frekuensi sendiri, gue punya frekuensi sendiri, kayak gitu. Iya. Gitu ya proses mendewasakan kita juga sih sebenarnya. Betul bang. Dalam banget. Dalam. Selain kendala yang kayak undangan baru lu cetak, apalagi itu? Ada lagi. Jadi bokapnya bini gue kan. Dia ada bokap sambungnya. Ada bokap asli ya. Bokap kandung. Masalah intern keluarga sih ini sebenarnya. Intern keluarga istri gua. Masalah intern lah yang bisa kita jabarin lagi mas. Ya intinya si bokap aslinya itu awalnya nggak boleh datang. Repot kan? Iya. Nah, udah sampai situ aja mas. Udah. Iya. Kayaknya terlalu dalam banget kalau kita bahas. Ya intinya pokoknya sih ada masalah internal lah ya. Ya, akhirnya ya udah akad lah. Gitu. Kendala lu hanya itu aja ya. Kalau yang mitos-mitos gini sebelum menjelang hari H tuh ada mitos. Oh ternyata ada cewek lain yang lebih ini dari bini gua gitu. Oh alhamdulillah nggak ada sih. Iya. Mungkin lu ada pengalaman. Ada. Bangsat, gue ceritain kan. Kalau gue ada mas. Jadi sebulan menjelang hari H ya. Dulu ada perempuan yang pernah gue suka dan sempat kita deket gitu kan. Bukan yang teman kita nih bukan. Iya, bukan. Itu sempat hadir juga mas. Tapi sampai akhirnya hadirnya itu dia ini. Apa ya? Gimana ya? Gue ceritain gak ya? Ceritain aja. Enggak. Jangan sebut nama. Iya pastinya udah tahu kan orang-orang yang gue kan itu aja. Orang gila lu mah kadang-kadang. Ya udah skip. Ya pokoknya ada yang hadir lah gitu. Tapi tidak menggoyahkan iman gue untuk menikahi istri pacar gue. Pacar lo, betul. Sekarang jadi istri gue ini. Gitu sih. Tapi kan dari sekian wanita mantan lah, itu ada yang lu undang-undangin gak semua? Apa sebagian mantan yang lu undangin atau gimana? Atau ada yang berteman. Yang berteman. Yang masih berteman gue undang. Dan ada beberapa yang mungkin istri gue tahu. Tapi ada beberapa juga yang ganggu sih sebenarnya. Jadi mantan tuh yang ganggu kita, itu yang gak gue undang. Ngapain? Kita nggak mau nyari musuh kok. Betul. Udah masing-masing lah yang terlalu toksik gitu mas. Anjir. Aduh, kacau juga nih cerita ngobrolin kayak ginian tuh agak. Kali ini gue yang lebih horor. Yang seru-seru aja lah bang. Yang seru-seru aja lah. Enggak lah, ini aja udah. Iya, tapi yang serunya. Oh iya, yang serunya iya. Kan? Nah, pada saat proses ke hari H itu, alhamdulillah sahabat-sahabat gue support semuanya. Bahkan Aji salah satu yang support banget sampai nginep lu ya, sempat nginep di rumah gue ya. Iya. Ngurusin invitation-nya juga ya, undangan itu kan lu yang ngurusin juga ya? Lupa gua. Yang lu bikin apa itu? Oh iya. Yang foto poster, foto-poster itu invitation sampai apa sih? Ini souvenir itu ya, Mas? Ucapan souvenir itu lu juga yang ngurusin ya. Mujay yang ngurusin foto dari prewedding sampai enggak di weddingnya malah dia enggak ngurusin itu ya. Iya. Dia hadir doang. Karena foto di weddingnya tuh pas itu udah diambil sama WO. Iya, WO. Satu paket ya? Satu paket, betul. Ya menjelang hari H, alhamdulillah teman-teman gua, sahabat-sahabat gua support semuanya. Sampai di acara, alhamdulillah lumayan nih Mas ya. Ramai juga ya. Ramai. Berarti lu menikah tuh udah berapa lama ini? Sampai ini tahun ke-10 ya? Tahun ini tahun ke-10 betul. Iya, karena gue tahun ke-9 ini betul. Kan. Tahun ke-10, satu dekade. Satu dekade lu ya, anjay udah satu dekade. Banyak banget ya prosesnya dalam itu lu ya.
Banyak lagi. Ya kalau mau cerita lebih dalam lagi sih 10 tahun ini lebih deep lagi ya. Kayaknya kapan waktu pernah kita obrolin ya Mas ya. Cuma kita nggak tag kayaknya itu betul, kita nggak naikin. Nggak sampai kita naikin itu terlalu deep banget. Betul, deep banget lah. Gua apa ya? Perlu kita bahas gak nih? Perlu lah. Dikit-dikit aja. Iya, dalam 10 tahun perjalanan lu itu ada momen-momen di mana gua yang merasa menyesal banget sebagai sahabat gitu kan. Anjrit. Gua kalau ngobrolin kayak gini, kalau kata orang Jawa berbes mili Mas. Kadang suka nangis gitu. Karena itu jadi penyesalan yang ini banget sih. Yang luar biasa buat gua. Makanya di mana momen-momen dukanya sahabat-sahabat gua pengennya selalu ada gitu loh. Iya. Itu. Nah, pada saat lu perjalanan 10 tahun lu itu gua ada di mana momen yang gua enggak ada di samping lu. Momen apa tuh Bang? Ketika anak pertama lu wafat. Iya, wafat. Dipanggil kembali ke ribaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu gue lagi di Semarang ya Mas ya. Iya, lagi di Semarang. Ya, tapi alhamdulillah ada Leo, ada yang lain ya. Ada, itu yang bikin gue tenang sih. Ada sahabat-sahabat lain yang nemenin lu gitu banyak loh. Support Bang, alhamdulillahnya sih. Tapi itu yang menjadi penyesalan gue sih Mas sampai saat ini. Gue minta maaf ya. Nggak ada makanya kayak kemarin nyokap Leo juga dipanggil gitu kan. Iya. Gue yang ya alhamdulillah gue orang pertama yang hadir di rumah duka gitu loh. Tapi ya kondisinya waktu itu hujan juga, jadi gue nggak sempat sampai ikut ke makam gitu kan. Dan posisi gue juga jauh pulang juga. Gue nggak bawa roda 4 waktu itu, bawa motor doang karena pengennya buru-buru gue. Sacet ya biar cepat ya. Biar cepat. Ternyata kondisinya hujan. Kalau tahu cuacanya kurang bagus kan gue bawa mobil biar sampai selesai acara gitu loh. Tapi mah teman-teman kita mengertiin Bang. Alhamdulillah sih, iya gue punya sahabat-sahabat baik-baik banget. Dan cuek-cuek banget sih orangnya. Aduh. Jadi ya itu di momen 10 tahun perjalanan lo itu ada satu momen gue yang merasa menyesal banget gak ada di samping lo sebagai sahabat itu. Tapi gue enggak Bang. Kenapa? Enggak nyesel gue. Emang lah? Kok gak nyeselnya kenapa lu? Bukan gak nyesel anak gue meninggal, enggak. Kalau nyesel gak datang, gue gak nyesel. Kalau gak datang gak apa-apa. Woles kan. Iya, gue sih yang merasa gitu loh. Gue yang bener, gue kan selain karismatik baperan Mas. Anjir. Asik baperan. Enggak, gue gak terlalu baperan. Cuma ya itu momen yang kayak gitu yang haru-haru, haru ya. Sama gitu. Bang. Makanya kayak bokap lu nggak ada juga tuh gua langsung ya walaupun dapat kabarnya dari orang gitu kan. Gua selalu berusaha untuk itu sih Mas. Betul loh. Selalu berusaha untuk hadir di mana sahabat-sahabat gua yang kondisinya pasti pada saat itu down. Betul. Gua ya minimal kalau gue nggak bisa menghibur, gue tetap ada di sampingnya gitu aja sih. Ya, salah satu support itu Bang. Karena kalau bicara menghibur juga pada saat down kayak gitu kan beda nih kan posisinya posisi duka bukan patah hati ya. Betul. Kalau patah hati sih mungkin dulu ya perjalanan persahabatan kita ini ya kalau lu sih gue nggak ngalamin lu patah hati ya kan. Kalau gua Leo ya kan. Muja itu Wisnu itu sempat ngalamin patah hati dalam perjalanan itu sebelum kita akhirnya berkeluarga dan sibuk dengan urusan kita masing-masing gitu kan. Ya kalau dulu patah hati kan slow aja ya masih ada lu pada gitu loh. Dan nggak terlalu mencampuri banget gitu loh. Ya udah sih besok lagi kan gitu. Betul. Supportnya paling begitu teman-teman gitu loh. Tapi kan kalau beda momen sih. Iya, beda momen. Iya, pada saat momen yang duka itu kan yang nggak bisa lah menghibur kayak gimana tetap ya merasa kehilangan. Dan terlebih lagi gue belum pernah merasakan itu gitu loh. Betul. Ya kan? Ya walaupun ya nggak tahu kapan gue akan merasakannya juga. Iya. Ya minimal gue walaupun nggak bisa menghibur ya itu tadi. Support ya. Supportnya gue tetap ada betul. di
sampingnya lah, ada di samping sahabat-sahabat gua gitu aja sih kalau gua. Itu. Anjing dalam juga ya. Ini tawa. Skip. Skip anjay, bisa skip lu. Coba rokok lu mana? Nah, lu kan perjalanan 10 tahun nih. Bang. Lu ngelihat gua 9 tahun ini sama istri gua bagaimana? Kalau gua lihat romantis. Anjoy, enggak loh. Iyalah. Wah, romantis lah, gila 9 tahun lu gila. Ya lu 10 tahun gila. Iya kan beda setahun doang. Pernikahan 9 tahun itu gak sebentar, Bang. Iya iyalah, ya lu kan udah ngalamin sampai 9 tahun, bahkan udah 10 tahun ya. Pasti lika-likunya pasti banyak banget. Ya gua anggap itu romantis. Iya. Lu duka bersama, suka bersama. Itu yang namanya romantis itu, Bang. Iya, menurut gua. Bukannya duduk berdua gandengan gitu, enggak. Iya sih. Ya banyak caranya untuk membuat romantis. Terkadang yang kelihatan gak romantis itu sebenarnya romantis ya. Iya, betul loh. Betul. Amat. Nah ini gue kalau ngomongin kayak gini-gini gue agak berat nih. Ya mungkin itu aja kali ah. Gue skip juga loh yang kayak gini-gini. Karena apa ya, perjalanannya itu nggak sebentar sih Mas. Betul. Jadi banyak banget ceritanya dan kadang banyak juga yang nggak bisa kita ceritain ke publik gitu kan ya. Cukup antar sahabat aja sih yang biasanya ngerti. Mungkin gitu. Pengalaman yang tadi kita nikah bisa diambil lah. Pusing-pusingnya. Horor-horornya. Horor-horornya. Apa lagi nih Mas? Terlalu ini Bang. Terlalu dalam ya? Iya, makanya udahan aja ya. Gua kadang kalau ingat 12 tahun perjalanan kita itu ya dukanya pernah kita alamin, sukanya juga kita pernah alamin, bahkan banyak sukanya sih sebenarnya ya dibanding dukanya ya. Ya ntar lah next kita ceritain 12 tahun perjalanan kita. Oh, seru tuh. Kayaknya kita ketemunya kapan gitu kan, bisa kumpul lagi, bisa satu circle. Betul. Bisa sampai 12 tahun kita berjalan ya. Ntar lah next kita obrolin lagi ya. Okay. Enak mah kalau ada Leo jadi seru ya kan. TikTokannya ada ya. TikTokannya ada. Betul. Takutnya kalau kita ngomongin Leo beda persepsinya ya kan. Tahu sendiri kalau dia mah argumentasinya emang biasa nanggepin orang komplain. Iya. Lebih ngeri lagi kalau argumentasinya dia mah kan. Bisa baik ngelesnya. Kayak supir bajai. Oke lah. Ya udah sampai segitu aja Mas ya. Terlalu ini kita deep juga nih. Mudah-mudahan ya tadi itu teman-teman yang punya cinta ya dikejar lah ya. Betul. Dikejar benar. Dikejar, kalau udah dapat dipertahankan dengan baik. Benar. Jangan sampai ada cinta dalam hati yang berkelanjutan ya. Gila udah tua. Ya mungkin aja. Bisa jadi. Bisa jadi Mas. Bisa jadi. Kan ada kemungkinan itu ya. Betul. Alhamdulillahnya sih gua enggak. Gue tahu lu pengen ngejurus ke situ, makanya gue kak duluan lu. Ya. Alhamdulillah emang kita enggak ya Bang. Alhamdulillah. Makanya teman-teman yang punya cinta dalam hati segera dikejar, diungkapin, jangan sampai ada penyesalan. Iya. Kalau memang sebelum ditikung, ya tikung duluan. Jangan sampai ada penyesalan. Kalau memang nggak bisa diraih, ya pindahlah ke lain hati. Asik. Ya. Kayak lagu Bang. Yoyoy, Club Project. Tapi kalau Club Project tak bisa ke lain hati. Ya tapi ini harus bisa ke lain hati. Betul. Karena nggak enak menyiksa cinta dalam hati itu. Anjay. Oke sekian gitu aja dulu dari kita di episode kedua ini. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ya mudah-mudahan dengan pembahasan yang lebih seru. Lebih seru lagi.
Oke, gitu aja dari kita. Salam Goceng. Bye.